Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah bahagiakan kita dengan karunia-Nya bisa beribadah di bulan Ramadan, puasa, tarawih, tadarrus, i'tikaf, infak, sedekah, silaturahim. Mudah-mudahan semoga Allah selalu membimbing kita, memberikan hidayah, petunjuknya, bisa menyelesaikan rangkaian ibadah kita dan membekas dalam ibadah kita, berpengaruh dalam kehidupan keseharian kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku fillah, ada 3 golongan. Ada orang yang melaksanakan perintah Allah baru sekedar menggugurkan kewajiban. Ada orang yang sudah merasakan bahwa ibadah itu menjadi kebutuhannya. Tapi yang lebih hebat lagi, ada orang yang melaksanakan ibadah menjadi kenikmatan. Nah, kita termasuk kategori ini. Nah, kategori yang pertama disebut seorang muslim, yaitu seluruh perintah Allah baru sekedar kewajiban. Itu muslim. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia infak, dia sedekah, dia haji, dia umroh. Dia melaksanakan perintah Allah baru sekedar menggugurkan kewajiban. Ada pengaruhnya atau tidak, dia belum merasakan itu. Kenapa? Karena memang baru sekedarnya. Asal jadi mungkin sholatnya, puasanya, asal dia tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri yang hari Ramadan, walaupun lisannya masih berkata kasar, dusta, ghibah. Dia zakatnya belum ikhlas misalnya, atau dia hanya sekedarnya hartanya belum halal, atau ada yang bercampur dengan yang haram atau musubhat. Haji yang dilaksanakannya baru sekedar yang penting dapat gelar haji. Nah, orang kategori ini baru muslim, ya nggak apa-apa dari awal, tapi memang harus ditingkatkan lagi. Jangan sampai ibadah kita tidak mempunyai pengaruh dalam keseharian kita. Kenapa bisa terjadi? Karena ibadahnya baru sekedar kewajiban. Dalam hadis banyak dijelaskan, misalnya tentang sholat, kam min qaimin laisa lahu min qiyamil ta'ab. Berapa banyak orang sholat tidak ada hasilnya kecuali hanya sekedar letih saja, capek saja. Kalau dalam puasa misalnya dalam hadis Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min syamilal juwal atas. Berapa banyak orang puasa tidak ada hasilnya kecuali lapar dan haus saja. Ya, berapa banyak orang yang belukan zakatnya tidak mempengaruhi keberkahan dalam rezekinya, mungkin tidak sesuai dengan nisabnya, haulnya dan sebagainya, atau hartanya tidak halal. Seberapa banyak orang yang melaksanakan ibadah haji hanya sekedar gelar saja, tidak membekas dalam keseharian. Karena itu kita tingkatkan menjadi mukmin. Siapa dia? Seorang yang menjadikan perintah Allah sudah jadi kebutuhannya. Dia merasa dia butuh dengan ibadah. Kenapa? Karena mempunyai pengaruh yang hebat dalam kesehariannya, dalam kehidupannya. Sholatnya dia butuh dengan sholat karena dia tahu dengan sholat menjadi pribadi yang disiplin, menjadi pribadi yang sabar, yang ikhlas, yang bersyukur kepada Allah. Ya, dia butuh dengan puasa. Kenapa? Dengan puasa dia mampu menjadi orang yang sabar, orang yang tahan ujian, yang merasakan penderitaan orang-orang fuqara, masakin, orang yang susah. Nah, dia butuh dengan zakat. Kenapa? Dengan zakatnya mampu membuat dia hatinya suci, hartanya suci. Dia butuh dengan haji. Dengan hajinya menjadi pribadi yang mabrur. Dia memburu perbaikan dalam kehidupannya. Karena itu sahabatku fillah, yuk kita tingkatkan ibadah. Jangan hanya sekedar mengukur kewajiban, meningkatlah menjadi kebutuhan. Kita butuh dengan sholat, kita butuh dengan puasa, kita butuh dengan zakat, kita butuh dengan haji, kita butuh dengan seluruh perintah Allah. Kenapa? Karena begitu banyak manfaat yang akan diraih di dunia ataupun di akhirat nanti. Yang terhebat adalah hamba Allah yang muttaqin. Itu hamba Allah yang sudah menjadikan ibadah kenikmatan. Nikmat dia
salat, nikmat dia puasa, nikmat dia zakat, nikmat dia sedekah, nikmat dia haji, nikmat dia berzikir, nikmat dia baca Al-Quran. Kenapa? Karena sudah merasakan kenikmatan ruhiyah, rohaninya, yang contohnya yaitu Rasulullah SAW, ya, uswah hasanah kita dalam keseharian kita. Beliau teladan dalam keseharian kita. Rasulullah SAW bagaimana menikmati sholat malamnya, tahajudnya, lama berdiri, ruku sujudnya, berdoanya. Bahkan dalam sebuah riwayat kakinya bengkak lantaran begitu lamanya beliau berdiri, begitu lamanya beliau ruku, begitu lamanya beliau sujud, yang sampai Aisyah radhiyallahu anha tidak sanggup untuk mengikutinya. Allahu akbar walillahil hamd. Sudah menjadi kenikmatan dalam hidupnya. Nah, kita ingin meningkat terus. Sudahkah ibadah kita meningkat mulai dari kewajiban, sudah menjadi kebutuhan, bahkan sudah jadi kenikmatan. Dan inilah ibadah yang kita laksanakan, ya, jadikan sebagai kebutuhan, lalu akhirnya kita bisa menikmati. Kalau sudah menikmati, jangankan yang wajib, yang sunnah sudah dia menikmatinya. Jangankan puasa wajib, puasa sunnah dia laksanakan. Jangankan sholat wajib, sholat sunnah dia kerjakan. Jangankan zakat, infak, sedekah, wakaf pun dia berikan. Jangankan haji, umrah pun kalau dia ada rezeki dia melaksanakannya. Kenapa bisa begitu? Karena dia sudah menjadi kenikmatan. Jadi ibadah itu sudah jadi kenikmatan dalam kesehariannya. Sudah menikmati perintah Allah, ternyata begitu luar biasanya. Samalah seperti kita makan. Kalau anak kecil mungkin terpaksa dia makan, dia mandi, baru kewajiban. Tapi kalau dia tahu manfaat mandi, sudah jadi kebutuhan. Bahkan kalau sudah jadi kenikmatan, Masya Allah. Ya, itulah. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, yang memberikan petunjuk pada kita, sehingga seluruh perintah Allah itu bukan hanya kewajiban, sudah jadi kebutuhan, bahkan sudah jadi kenikmatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.